Ya, MPR RI bersama Emil Salim Institute menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertema masukan dan harapan publik untuk rancangan undang-undang pengelolaan perubahan iklim. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Indonesia Climate Change Forum 2025 yang akan digelar pada 21 sampai 23 Oktober mendatang. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menegaskan penanganan krisis iklim perlu menjadi prioritas nasional. Pembahasan terkait masukan publik untuk undang-undang atau draft undang-undang pengelolaan perubahan iklim yang sudah menjadi salah satu undang-undang dalam prolegnas prioritas 2026. Tujuan dan pentingnya kita membahas ini adalah melihat dampak terhadap perubahan iklim yang sudah kita rasakan sekarang, kenaikan suhu, iklim yang tidak bisa kita prediksi lagi, kita melihat adanya banjir di musim kemarau, kita melihat sudah ada kenaikan level air, dan ini merupakan dampak-dampak yang mempengaruhi kita semua. Nasib miris dialami 7 anak buah kapal asal Indonesia. Mereka dilaporkan terdampar di perairan Myanmar sejak bulan Juli lalu dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Kekurangan makanan dan air bersih dan tanpa kepastian kapan bisa pulang ke tanah air. Ya, salah satu keluarga ABK meminta bantuan pemerintah agar proses evakuasi segera dilakukan. Kisah pilu dialami 7 anak buah kapal Sising termasuk seorang bernama Septia Rizky. Menurut keterangan keluarga, mereka awalnya dikirim ke Malaysia pada bulan Mei untuk melakukan perbaikan kapal atau docking. Namun setelah itu tim kapal dipindahkan ke Myanmar dengan alasan biaya perbaikan di Malaysia terlalu mahal. Sejak tiba di Malaysia pada 1 Juli, komunikasi dengan pihak pemberi kerja malah terputus. Perjanjian kerja laut atau PKL yang seharusnya diberikan sebelum keberangkatan tak kunjung diberikan. Kini nasib mereka terkatung-katung tanpa kejelasan. Dari Juli sampai Oktober saat ini, mereka masih di Laut Myanmar dan terkatung-katung. Terkatung-katung itu yang dapat saya gambarkan. Mereka hidup di laut, kehabisan bahan pangan, mereka kelaparan, ada yang sakit. Keluarga mereka tiap hari menghubungi kapan pulang. Kemudian istri mereka menanyakan kapan papa pulang, tapi mereka pun tidak punya kepastian kapan mereka bisa pulang. Mereka hidup di laut terkatung-katung secara raga dan terkatung-katung secara pikiran karena mereka tidak bisa menafkahi keluarga mereka di rumah dan mereka juga tidak mendapatkan kepastian dia di laut sampai kapan. Kepanasan di situ, kedinginan di situ, minum menggunakan air hujan, mengandalkan air hujan. Bagaimana kalau nggak hujan? Apakah mereka harus menahan haus? Kemudian mandi pakai air laut, mencuci pakai air laut. Sempat mereka juga kehabisan bahan pangan. Mereka berkoordinasi ke KBRI lalu mendapatkan bantuan. Saya tidak paham apakah itu benar KBRI atau oknum-oknum tertentu. Sejak Juli hingga kini, para ABK juga belum menerima gaji. Keluarga di tanah air terus menunggu kabar, sementara para awak kapal harus bertahan di tengah laut dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Kini, kondisi fisik maupun mental para ABK semakin menurun. Saya paham bahwa untuk mengevakuasi WNI di luar negeri itu nggak mudah. Mereka harus menjalani berbagai proses gitu. Maksud saya adalah iya, memang harus menjalankan beberapa proses, namun dievakuasi dulu, diselamatkan dulu, ditaruh di suatu tempat yang aman, yang dimana mereka bisa tidur, mereka bisa makan dengan layak, bisa minum dengan layak, diselamatkan dulu gitu. Baru proses-proses selanjutnya mau ada karantina atau mau proses lainnya silahkan gitu. Mereka pun juga akan menjalani dengan baik. Namun saat ini mereka sudah harus diselamatkan, itu yang menjadi concern-nya. Keluarga para ABK berharap langkah konkret segera diambil agar 7 warga negara Indonesia yang sudah 5 bulan terdampar di Laut Myanmar ini bisa segera kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Jakarta, Vanessa Liu, Firdaus TV One mengabarkan.